Selamat siang Ibu Novi. Kelihatannya Selamat murung sih. saja Ibu. Oh iya Pak, saya ada sedikit Kemarin, permasalahan Pak, kendala dengan peserta didik. oh iya. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Ibu Novi ya? Sehubungan dengan Nah, peserta didik. begini Pak, saya mau sharing-sharing sedikit tentang persoalan yang sedang saya hadapi bersama peserta didik terkait keterlambatan pengumpulan tugas mata pelajarannya saya Pak. Oh iya iya. Bisa Ibu. Kebetulan saya juga lagi punya waktu, jadi kita berdiskusi bersama Ibu. Iya Pak, Ada apa dengan begini, kira-kira ada apa dengan kelasnya Ibu? begini Pak, beberapa minggu yang lalu saya memberikan tugas kepada siswa kelas 10 dan kami membuat kesepakatan bersama dalam waktu 2 minggu ke depannya kami harus mengumpulkan. Tapi pada kenyataannya setelah tiba batas waktunya, mereka tidak mengumpulkan tugas itu. Itu yang menjadi kendala buat saya ketika mau memberikan penilaian terhadap mereka, Pak. Oh iya. Kira-kira apa yang membuat anak-anak kelas 10.1 terlambat untuk mengumpulkan tugas IPS ini, Bu? Eh, Mungkin dari saya berpikir bahwa mungkin keterlambatan itu karena banyaknya beban tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik pada mapel-mapel yang lain, Pak. Oke, baik, Ibu Novi, bahwa pada prinsipnya karena memang beban tugas yang terlalu banyak yang Iya, membuat Pak. murid tidak bisa ini. Menurut Ibu, kira-kira ada persoalan lain selain beban tugas yang begitu banyak yang sementara dihadapi oleh murid? Mungkin selain karena banyaknya tugas dari mapel lain ya, Pak, mungkin keterbatasan sumber belajar, Pak. Itu juga mungkin menjadi hambatan buat peserta didik sehingga adanya keterlambatan pengumpulan tugas saya, Pak. Oke, selain begitu banyak tugas, lalu kemudian tugas-tugas dari mata pelajaran juga banyak ya, Ibu? Iya, Eh, Pak. jadi kurang lebih ada dua hal yang ini. Tetapi selain dua itu, apakah masih ada Ibu? Selain bahwa ada dua masalah yang Ibu sudah sampaikan tadi? Mungkin dalam pemikiran saya mungkin karena banyaknya kegiatan di asrama ya Pak. Kebetulan sekolah tempat saya bekerja ini anak-anaknya diasramakan. Mungkin selain itu, selain dua hal yang tadi saya sudah sampaikan, mungkin kegiatan asrama juga menyita waktu sehingga mereka kurang mendapatkan waktu untuk mengerjakan tugas-tugas dan mungkin juga siswa juga tidak bisa mengatur waktu dengan baik untuk bisa menyelesaikan tugas maupun kegiatan asrama lainnya Pak. Itu dalam perkiraan saya Oh, iya. seperti itu, Pak. Berarti kurang lebih ada tiga hal yang menjadi persoalan sehingga anak-anak sampai dengan terlambat mengumpulkan uh, tugas. Iya, Pak. Kira-kira menurut Ibu apa strategi yang bisa digunakan untuk dapat menyelesaikan masalah ini? Dalam pemikiran saya mencoba untuk memanggil mereka dulu, menanyakan eh, hambatan apa yang mereka sampai terjadi keterlambatan dalam pengumpulan tugas. Itu yang pertama dan kedua mungkin saya akan berkomunikasi dengan wali kelas menyampaikan adanya keterlambatan pengumpulan pada tugas saya, Pak. Oke, yang pertama Ibu akan memanggil peserta didik itu sendiri, lalu Ya, mengkomunikasikan kira-kira apa yang dalam menjadi mengkomunikasi. hambatan, dan yang kedua adalah wali kelas. Selain dua hal ini, kira-kira apa yang bisa ada cara lain sehingga mereka bisa menemukan solusi? Mungkin saya juga akan berkoordinator dengan pendamping di asrama, mau memastikan kegiatan-kegiatan mereka itu apa saja di asrama sehingga anak-anak sampai tidak ada waktu untuk bisa menyelesaikan tugas, Pak. Oh iya, jadi kurang lebih ada tiga, bahwa selain siswa itu sendiri, yang kedua adalah wali kelas, dan yang ketiga adalah para pendamping asrama, sehingga Ya, persoalan Pak. yang dihadapi oleh peserta didik ini bisa dapat terselesaikan. Uh, dari apa yang sudah disampaikan Ibu Novi, kira-kira apa yang bisa dilakukan ke depannya? Mungkin kedepannya nanti kami akan membuat kesepakatan yang baru lagi
Dan juga nanti saya akan membawa komitmen bersama dengan wali kelas, di mana wali kelas juga akan mengawasi anak-anak dalam pengumpulan tugas-tugas, termasuk pada mapel saya, Pak. Itu komitmen Oke, akan saya lakukan ke depannya. Oke, terima kasih Ibu Novi. Kira-kira kapan itu bisa dilakukan, Ibu? Dalam waktu dekat, Pak, saya akan melibatkan wali kelas dan juga pihak asrama, dalam hal Bapak asrama, untuk bisa mengontrol dalam proses pengawasan pengumpulan tugas-tugas dari peserta didik, Pak. Oke, Ibu akan melibatkan berbagai macam elemen, lebih adalah pendamping asrama dan juga wali kelas. Ya, Ibu, Pak. terima kasih. Ibu juga sudah menyampaikan persoalan Ibu hadapi ke saya. Bagaimana perasaan Ibu ketika kita sama-sama melakukan diskusi ini, Ibu? Saya merasa senang sekali, Pak, karena saya bisa mengambil jawab, Pak, mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Ternyata saya sendiri bisa menyelesaikan itu, Pak. Namun saya berterima Oke, kasih terima karena kasih Pak sudah banyak. Saya mengarahkan juga, saya untuk bisa menemukannya itu, Pak. Saya merasa senang sekali, Pak. oke, Waktu lagi, Pak. Terima kasih, Pak Riki. oke, terima kasih. Oke. Kita langsung ke persoalannya, Pak Riki, ya. Ya, ya. Selamat siang, Pak Riki. Selamat siang, Ibu Novi. Ibu Bagaimana Novi, kabarnya, Pak? kabar saya baik. Baik. Tapi ada sedikit semangat ini menurun, Ibu. Oh, Saya kenapa, Pak? Ya, dari kenapa sampai seperti kemarin-kemarin itu? sempat mencari waktunya Ibu, Oh namun iya, Pak. Ibu juga ada kendala sibukan 1-2 hal, sehingga Oh iya, saya belum bisa ketemu Ibu. Eh, saya ini persoalannya bahwa hasil belajar peserta didik saya kelas 8, 8B, dari 30-an peserta didik, ada sekitar 70% itu di bawah KKM, Ibu. Sehingga oh saya iya. juga bingung kira-kira salahnya di mana. Saya ingin berdiskusi dengan Ibu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Pak Riki, terkait dengan permasalahan yang tadi Pak Riki sampaikan? Ya, mungkin saya bersama Ibu mendiskusikan permasalahan yang sementara anak-anak alami ini, karena rata-rata nilai peserta didik di bawah 70 KKM. Oh iya, 70% Pak. di bawah KKM semua. Oh ya, baik. Menurut Pak, kira-kira ada apa dengan kelas tersebut sehingga mereka mendapatkan nilai ulangannya itu di bawah dari KKM? Uh, yang pertama menurut saya adalah mungkin media pembelajaran yang selama ini saya gunakan, Ibu. Media Oh iya. pembelajaran. Selama ini saya lebih banyak menggunakan media pembelajaran yang bersifat konseptual, lebih pada buku. Oh iya. Ya. Apakah Pak pernah mencoba media lain selain media yang selama ini Pak gunakan? Media lain memang sejauh ini ketika saya melihat di berbagai referensi pembelajaran, sebenarnya saya sudah buat, tapi saya belum menerapkannya, Ibu. Itu salah satu contohnya itu berbasis YouTube dan juga slide presentasi PowerPoint, itu saya belum bisa menggunakan, Ibu. Oh, Karena oke, salah Pak. satu kendala juga adalah saya kesulitan untuk bagaimana mengaplikasikan dua media ini, Ibu. Oh ya, baik, Pak. Mungkin Pak agak kesulitan ya dalam menggunakan media itu ya, Pak, ya. Tapi Iya, mungkin saya apakah Pak berpikir ada cara lain selain penggunaan media tersebut, mungkin ada cara lain mungkin yang bisa Pak terapkan begitu dalam proses pembelajaran di kelas 8B seperti itu? Mungkin ada ya cara lain? baik, Ibu. Selain media, ya mungkin juga metode pembelajaran. Selama ini yang saya gunakan adalah lebih banyak ke metode ceramah. Lalu saya meninggalkan karena olahraga ini kan kami lebih pada bagaimana mempraktikannya. Oleh Oh karena itu ya. lebih selain media ada juga metode yang saya gunakan, Ibu. Oh ya. Ya, Jadi selain media, Pak juga menggunakan metode ya, Pak, ya? ya. Mungkin selain media atau metode, mungkin ada hal lain lagi yang Pak bisa pikirkan selain media, selain metode, mungkin ada hal lain yang bisa Ya, Pak pikirkan untuk bisa diaplikasikan bersama peserta didik kelas 8B mungkin? bagi saya untuk sementara waktu itu, Ibu, kalau soal sarana prasarana lain itu sangat mendukung. Hanya menurut saya sementara itu ada dua poin itu, Ibu. Oke, baik Pak.
Mungkin kira-kira yang tadi ide-ide yang Pak sudah sampaikan tadi, yang dengan mengganti media, menggunakan metode baru, ataupun dengan cara lain, apakah menurut Pak itu bisa membantu terhadap peserta didik sehingga berdampak pada hasil ulangan yang di atas KKM? Menurut Pak bagaimana? Apakah ide-ide yang tadi Pak sampaikan itu menurut Pak apakah bisa membantu anak-anak untuk lebih fokus dalam pembelajaran atau lebih memiliki motivasi yang tinggi sehingga berdampak pada nilai ulangan? Apakah menurut Pak bagaimana? Baik, terima kasih Ibu. Karena memang media dan juga metode ini belum pernah saya gunakan, dalam pikiran saya, pemahaman saya adalah ketika saya menerapkan, saya akan memaksimalkan dua hal ini dan setidaknya bisa membantu anak-anak untuk bisa memperbaiki nilai yang sementara ini mereka dapatkan. Oh, oke, Pak. Dari apa yang sudah Pak Riki sampaikan tadi, kira-kira apa yang Pak Riki lakukan nanti? Ya, secara pribadi saya akan mempersiapkan segala sesuatu, menyiapkan desain pembelajarannya, baik itu dalam bentuk konsep, lalu yang berikut grafik, dan juga dalam bentuk video dan juga PowerPoint. Dalam konteks ini saya juga akan meminta bantuan dari teman guru TIK yang Oh iya, kemudian memiliki pemahaman yang cukup di TIK ini untuk membantu saya dalam menyiapkan segala sesuatunya. bagus ya Pak ya. Berarti Pak harus ada komitmen. Kira-kira komitmen apa yang akan Pak Riki buat selanjutnya? Ya, Berarti kira-kira ada komitmen apa yang Pak Riki buat untuk selanjutnya seperti apa, dan Pak akan melibatkan siapa-siapa untuk menjalankan komitmen tersebut? ya, baik Ibu, terima kasih. Komitmen saya bahwa ketika suasana pembelajaran ketika saya lakukan dengan menggunakan berbagai media pembelajaran ini, YouTube dan juga PowerPoint, itu kemudian dipandang oleh siswa bahwa itu menarik perhatian mereka dan bisa menambah motivasi mereka, maka saya akan tetap melaksanakan itu, mengkolaborasikan itu. Ya. Lalu para pihak yang kemudian terlibat di dalam adalah yang pertama itu adalah Wakasek sarana prasarana dan juga Bapak Ibu guru yang lain yang bisa membantu saya dari sisi IT. Luar biasa ya Pak ya untuk komitmennya, dan saya yakin pasti Pak Riki bisa. Pak Riki bisa menjalankan komitmen yang sudah direncanakan. Dan bagaimana perasaannya Pak setelah sharing-sharing kita hampir beberapa menit ini? Bagaimana perasaannya Pak? Luar biasa Ibu, saya berterima kasih banyak karena selama ini menjadi beban pikiran saya sendiri. Karena saya enggan membagi beban ini kepada sesama, juga kepada teman sejawat, lebih kepada teman sejawat, sehingga saya kewalahan soal ini. Terima kasih banyak Ibu Novi, selamat berkarya Ibu. Terima Ya, kasih. selamat siang Pak, terima kasih, sampai ketemu lagi.